Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila arwahi masyayikhina khususan ila ruhi Abi Al-Hadi Hasan Baharul Sayyid Muhammad bin Ali Al-Hasani thumma ila ruhi mu'alifil kitab Hujjatul Islam Al-Imam Abi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anu nafa'na bi asrarihim barakatihim wa nafatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan walhiqna bi'ibadika salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, yang kami muliakan, yang kami hormati, para orang tua kami, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah musholah, jamaah masjid Nur Rahman yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kemudahan dan keistiqomahan. Kita bisa kembali belajar bersama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dengan kitab beliau yaitu Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita juga untuk bisa mengamalkan, mempraktekkan segala nasihat-nasihat, petuah-petuah yang beliau sampaikan dalam kitab ini untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah masjid Nur Rahman yang dimuliakan Allah, pada pembahasan malam hari ini adalah tentang babu adabi dukhulil khala, yaitu bab masuk ke kamar mandi. Sebagaimana selalu kami sampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwasanya kitab Bidayatul Hidayah ini adalah kitab yang dijelaskan oleh Imam Ghazali tentang amaliyah, praktek ibadah sehari-hari. Jadi kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, beliau jelaskan tuntunannya, bimbingan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang tentunya harapannya adalah kalau kita praktekkan itu semuanya, maka aktivitas kita sehari-hari dianggap sebagai nilai kebaikan, walaupun zahirnya bukan ibadah. Ya, jadi kita nggak mungkin bisa melakukan ibadah 24 jam full, nggak akan bisa. Sholat 24 jam terus-terusan nggak bisa, sulit. Kita juga nggak mungkin bisa membaca Al-Quran 24 jam full, sulit. Kita butuh istirahat, kita butuh kegiatan yang lainnya. Maka indahnya pendidikan dari Nabi Muhammad SAW adalah aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, walaupun zahirnya bukan ibadah, tapi kalau kita praktekkan, niat karena Allah, ngikutin sunnah Nabi, maka dapat pahala juga. Ketika bangun tidur, ketika nanti masuk kamar mandi, ketika pakai pakaian, ketika makan, sampai tidur lagi. Ini kalau kita amalkan semuanya, niat karena Allah, ngikutin sunnah Nabi, tidurnya dapat pahala,
makannya dapat pahala, ke kamar mandi pun dapat pahala. Semua aktivitas kita full 24 jam nilainya kebaikan, walaupun diisi dengan kegiatan yang bukan ibadah secara zahirnya. Ya, nah pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang masalah adab ketika bangun tidur. Ini kalau sudah kita praktekkan, insya Allah kita bisa melanjutkan kepada bab berikutnya ini. Jadi yang kemarin kita praktekkan dulu adab bangun tidur. Ya, kami ulas sedikit. Imam Ghazali ngajarkan usahakan kalau kita bangun, upayakan sebelum kumandang adzan subuh. Jadi awal sekali bangunnya, harus bangun lebih awal. Biar bangunnya lebih awal, istirahatnya pun lebih awal, jangan terlalu larut, terlalu malam. Ya, supaya bisa bangun malam. Gunakan, sempatkan 15 menit atau mungkin setengah jam kalau kita bisa, atau paling tidak 10 menit lah untuk qiyamul lail, bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin awal-awalnya berat, tapi kalau sudah dibiasakan, nanti lama-kelamaan pun akan terbiasa. Bahkan nggak pakai alarm, ya. Mungkin awal-awal pakai alarm dulu, nyalain alarm, nanti alarm bunyi kita bisa bangun. Tapi intinya di niat, ada keinginan, ada kesungguhan. Kalau sudah dari awal dia pengen betul niat, pengen bangun malam, akan Allah bantu, akan Allah tolong bisa bangun malam. Tapi kalau dari awal udah nggak ada niatan, malas, nanti ngantuk lah, beginilah, walaupun masang 10 alarm bunyi semua, nggak akan bangun malam dia. Tapi kalau niat, ada kesungguhan, akan Allah bantu bisa menyisihkan waktu sebelum subuh digunakan untuk beribadah. Memang awalnya berat Pak, tapi kan nanti kelamaan enteng semuanya. Ya, kami pun dulu gitu, pas jadi santri pun berat, tapi lama kan enak sekarang. Bisa kita melawan malesnya untuk bisa bangun malam. Ya, kami sendiri punya prinsip, pokoknya kalau tidur malam jangan lama-lama lah. Ya, pokoknya kalau sudah bisa tidur malam 4 jam cukup lah, istirahat 4 jam. Ya, kalau sudah 5-6 jam mah kelamaan itu. Minimal 4 jam sudah cukup. Ya, jadi kalau kita perhitungkan jam 10 kalau kita tidur berarti jam 2 kan sudah bisa bangun. Jam 11 tidur, jam 3 sudah bisa bangun. Kan gitu. Apalagi nanti nih bentar lagi bulan Ramadan. Kita katanya bisa tiap malam bangun sebelum subuh untuk makan sahur, tiap malam bisa. Kita nggak boleh ketinggalan, khawatir kalau nggak sahur nanti puasanya lemas. Masa iya setelah Ramadan nggak bisa bangun malam? Kan pendidikan dilatih selama sebulan, masa nggak ada bekasnya setelah nanti keluar dari bulan Ramadan. Baik, itu sekilas tentang pembahasan bulan lalu, yaitu tentang adab bangun tidur. Bangunnya lebih awal, kemudian doa-doa yang sudah kemarin disampaikan, yang insya Allah bisa kita amalkan. Kemudian pembahasan kali ini adalah tentang bab masuk ke kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini, ila an qala babu adabi dukhulil khala'i. Bab tentang adab-adab ketika masuk kamar mandi. Biasanya orang kan kalau bangun tidur, apa yang dilakukan setelah bangun tidur? Dia baca doa, kemudian dia akan menuju ke kamar mandi, cuci muka biar nggak ngantuk, berwudu, atau mungkin buang hajat, atau mungkin mandi biar segar. Makanya ini urutan, bangun tidur langsung ke kamar mandi. Bagaimana adabnya ketika ingin masuk kamar mandi? Imam Ghazali katakan, fa idza qasadta baital ma'i liqada'il hajati faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra wa fil khuruji rijlakal yumna. Apabila kamu menuju baital ma'i, kepada kamar mandi, toilet lah zaman sekarang, WC, tempat buang hajat, liqada'il hajati, dengan maksud kamu ingin menuntaskan hajatmu, faqaddim fid dukhuli, maka dahulukan ketika masuk, dahulukan apa? Rijlakal yusra, kaki kiri. Wa fil khuruji rijlakal yumna, ketika keluar dahulukan kaki kanan. Ringan, ini adab ringan, tapi kadang kita nggak ngeh, lalai. Coba terakhir kita masuk kamar mandi kapan? Sebelum kesini, oh tadi maghrib atau tadi isya, sebelum sholat isya, kira-kira sudah bener apa enggak cara masuknya? Lupa Ustaz. Nah, ya kita kadang nggak ngeh, pokoknya asal masuk. Apalagi kalau sudah kebelet, kalau sudah buru-buru lari dari kamar misalnya menuju kamar mandi, kadang kita lupa untuk mendahulukan kaki mana dulu, kiri kah atau kaki kanan. Ya, apalagi baca doanya. Baik, ini sunnah Nabi. Nabi mengajarkan kalau masuk kamar mandi, yang pertama kali
dahulukan ketika melangkah masuk adalah kaki kiri terlebih dahulu, dan keluarnya mendahulukan kaki kanan. Dan ini berlaku bukan hanya ketika masuk kamar mandi, tapi ketika menuju ke tempat-tempat yang lain. Artinya kalau menuju tempat yang tidak baik, tempat kotor, dahulukan yang kiri dulu. Ketika melangkah kepada tempat yang mulia, dahulukan kaki kanan. Orang masuk kamar mandi, kan kamar mandi tempatnya kotor. Di situ tempat kotoran, tempat orang buang hajat, bukan tempat buat ngaji, maka ketika masuk dahulukan kaki kiri. Ketika keluar kaki kanan. Kebalikan ketika ingin masuk ke dalam masjid. Masjid tempat ibadah, tempat orang ngaji, tempat mulia, maka ketika masuk dahulukan kaki kanan. Ketika keluar kaki kiri. Nanti ketika keluar rumah pun ada adabnya juga. Ketika keluar rumah berarti nanti di rumah kita akan menemukan mungkin ada maksiat, melihat yang haram, mungkin akan mendengar orang gunjing, maka dahulukan kaki kiri ketika keluar rumah. Ketika masuk dahulukan kaki kanan. Ini kaidah ini berlaku di tempat yang lain juga. Nah, dalam bab ini Imam Ghazali mengajarkan sesuai dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Apa hikmah sehatnya? Wallahu a'lam. Ya, tentunya pasti ada hikmah lah, ada kebaikannya. Tapi yang jelas ini merupakan sunnah Nabi. Kalau kita amalkan niat mengikuti ittiba dengan Nabi, setiap bolak-balik kamar mandi terhitung dapat pahala. Ya. Coba. Secara zahir ini kan kamar mandi adalah tempat kotor, tempat orang buang hajat. Tapi di situ ada nilai kebaikannya. Tapi bukan dengan cara bagaimana caranya agar ketika di kamar mandi kita dapat pahala, bukan dengan cara ngaji, bukan dengan cara baca Quran, nanti malah haram jatuhnya. Nanti akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Nah, disinilah pentingnya kita belajar. Disinilah perannya ilmu. Coba orang kalau nggak ngerti ilmunya, kata Ustadz katanya kalau di kamar mandi bisa dapat pahala. Kalau gitu saya harus ngaji di kamar mandi. Salah berarti. Kan secara bertentangan. Kamar mandi tempat kotor, tempat jelek, kebaikan. Masa iya bisa ketemu? Bisa. Tapi caranya bukan dengan membaca Quran di sana. Atau mungkin ada orang berpikiran, masa iya kamar mandi kan tempat kotor, tempat jelek, tempat orang buang hajat, bagaimana caranya dapat pahala di situ? Bisa, caranya mengamalkan sunnah. Jadi ketika ingin melangkah gunakan kaki kiri, ketika keluar gunakan kaki kanan, tapi di situ ada niat mengikuti sunnah Nabi. Ya, ini praktekan, kita amalkan dalam keseharian kita setiap mondar-mandir ke toilet atau ke WC. Nanti kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, biasakan, awas, ingat masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau perlu kita tulis di tembok itu sebelum masuk kamar mandi, adab ketika ingin masuk kamar mandi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ini doanya, biar hafal mereka. Ya, nanti misalnya lupa, bahkan dalam keterangan kalau misalnya lupa, misalnya ketika terburu-buru masuknya kaki kanan bukan kaki kiri, disunahkan balik keluar dulu biar ngulang. Diulang nanti masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, begitu. Sampai segitunya untuk agar perhatian dengan sunnah Nabi. Kalau terlanjur sudah lupa, ulangin lagi, keluar dulu, nanti ulang lagi dengan kaki kiri. Ya, amalan ringan, sepele, tapi kadang kita nggak ngeh untuk mengamalkannya. Baik. Kemudian wala tastashib syai'an alaihi ismallahi ta'ala wa rasulahu. Dan janganlah kamu ketika masuk kamar mandi sambil membawa nama Allah, sesuatu yang yang tertulis di situ nama Allah, bertuliskan nama Allah atau nama Rasulullah SAW atau kalimat-kalimat mulia. Upayakan kalau masuk kamar mandi jangan sampai membawa sesuatu yang ada tulisan atau gambar barang-barang mulia. Ya, misalnya kitab atau kertas di situ ada bismillah, atau misalnya baju yang di situ ada sholawatnya, jangan dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Ya, hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau sengaja dan niat di situ ada niat istihanah, niat menghinakan kalimatul a'zam, kalimat mulia, maka bisa menjadi haram. Ya, jadi dibawa keluar. Quran, apalagi Quran, jangan bawa Quran ketika di kamar mandi.
Kalau sudah terlanjur lupa bagaimana? Kalau terlanjur lupa maka kita bawa keluar. Kalau nggak bisa, masukkan ke dalam kantong, ke dalam tas, pokoknya sekiranya aman lah. Kan misalnya di tempat umum, toilet umum misalnya, ketika di rest area atau di mana, kita bawa tas misalnya. Tasnya ini misalnya ada buku, ada kitab, dan ada barang-barang yang takut hilang. Kalau kita taruh di luar titipin, nanti kan bakal hilang. Kalau kita keluarin juga nanti takut hilang, nggak dijaga. Ya kita bawa, tapi kan dalam tas. Ini keadaan yang nggak bisa untuk kita keluarkan. Tapi kalau selama bisa jangan dibawa, begitu. Ya, jadi upayakan kalau masuk kamar mandi jangan sampai membawa barang-barang yang di situ ada tulisan kalimat yang mulia. Kalaupun harus terpaksa dibawa, nggak bisa dibawa keluar, disimpan dalam kantong atau dalam tas. Ya. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasuluhu wala tadkhul hasirar ra'si, dan jangan kamu masuk dalam keadaan kepala terbuka. Jadi sunnahnya ketika masuk kamar mandi dalam keadaan kepala tertutup. Ya, pakai anduk kayak dikituin atau pakai peci atau pakai apa ya, pokoknya dalam keadaan kepalanya tertutup. Ini sunnah. Hikmahnya apa Ustaz? Ini sunnah Nabi. Ya, dari riwayat mengatakan karena di kamar mandi ini toilet tempatnya syaitan, di tempatnya jin. Jangan bilang angker, bukan. Maksudnya karena di situ jauh dari zikrullah. Nanti orang di situ bisa mungkin terlintas hal-hal yang nggak benar. Di situ mungkin karena bukan tempat kebaikan. Jadi maksudnya kamar mandi tempatnya jin, tempatnya syaitan, ini bukan berarti nanti di situ ada hal-hal yang hantu lah. Ini nggak ada. Jangan sampai berpikiran ke sana. Nanti kan ada doanya, akan disunahkan kalau masuk kamar mandi membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, dari jin laki-laki dan jin perempuan. Maksudnya bukan nanti di situ ada pocong lah, ada hantu, enggak. Enggak boleh. Orang yang sering ngaji, orang yang muslim, sering ke masjid, enggak boleh takut dengan yang hal-hal demikian. Nanti akhirnya takut mau bangun jam 3, mau tahajudan, enggak jadilah. Kenapa enggak ke kamar mandi? Takut nanti ada hantu, kata Ustaz. Enggak, kami enggak pernah bilang demikian. Maksudnya nanti jin ini orang yang membisikkan kejelekan-kejelekan. Ya, itu maksudnya jin, itu setan beneran. Adapun kayak model pocong hantu kan cuma ada di TV itu kan. Itu cerita di TV, enggak ada. Baik. Nah, disunahkan ketika masuk kamar mandi dalam keadaan menutup kepala. Ya, jangan dalam keadaan kepala terbuka. Karena hikmahnya dari riwayat mengatakan karena kamar mandi WC adalah tempat kotor. Ya, di situ tempatnya nongkrong jin. Khawatir nanti ketika kita dalam keadaan terbuka kepalanya akan digoda. Ya, dibisiki hal-hal yang enggak benar lah. Maka sunnah dalam keadaan tertutup kepalanya. Wala hafiyar ra'si, dan juga jangan masuk kamar mandi toilet dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Ya, sunnahnya pakai sendal. Makanya kan biasanya di sebagian rumah itu kan ada disediakan sendal jepit ya di pintu kamar mandi. Ini memang sunnah. Sunnah ketika masuk dalam keadaan memakai sendal. Biar apa ya? Kalau zaman dulu kan memang jelas, zaman dulu kan kotor. Mungkin kamar mandinya kan bukan kayak zaman sekarang. Masya Allah, kadang rumahnya itu jangankan ruang tamunya, di WC-nya pun dengan marmer kadang. Ya, dengan granit, sudah saking mewahnya. Ya, zaman dulu kan beda, mungkin sedikit kotor lah, makanya disunahkan pakai alas kaki biar ketika nanti dari kamar mandi kemudian masuk untuk sholat dalam keadaan bersih. Ya, tapi tetap diamalkan juga, tetap sunnahnya berlaku. Walaupun WC-nya sudah dalam keadaan granit, sudah di marmer, tetap ini sunnah tetap berlaku juga, bisa diamalkan juga. Walaupun alasannya sudah nggak seperti zaman dulu. Ya, zaman Nabi kan orang kalau pengen buang hajat harus di padang pasir, ya kan, nggak kayak zaman sekarang yang ada tempat khusus. Dulu harus menjauh ke padang pasir dulu biar nggak kelihatan orang, biar nggak tercium aroma nggak enaknya begitu. Tapi ini sunnah bisa tetap kita amalkan, yaitu ketika masuk kamar mandi menggunakan alas kaki. Waqul, dan katakanlah inda dukhuli, ketika masuk, bismillahi a'udzu billahi minar rijsin najisi. Katakanlah ketika masuk ada doanya, yaitu bismillahi, dengan menyebut nama Allah,
a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah, minar rijsin najisi, dari kotoran yang najis, baik kotoran zahir ataupun kotoran batin. Kotoran zahirnya kotoran zahir kita, kotoran yang kita buang, ataupun kotoran yang ada di tubuh kita. Kotoran zahir ini, kotoran batinnya kotoran hati, ada riyanya, dengkinya, hasud ke orang, dendam, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Jadi sambil doa, ya Allah, semoga engkau bersihkan dari diriku ini kotoran-kotoran, baik zahir ataupun kotoran yang di dalam diriku, kotoran batinnya. A'udzubillahi minarijsin najisi, al-khabithil mukhbithi, al-khabithi yang kotor, al-mukhbithi yang mengotori. A'udzubillahi minarijsin najisi, al-khabithil mukhbithi, asyaitanir rajimi. Ini doanya memang nggak kita kenal ya. Nggak apa-apa dengan doa yang biasa kita baca, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sudah hafal semuanya, alhamdulillah, apalagi anak-anak juga sudah hafal itu. Tinggal diamalkan. Tapi ketika baca doa ini jangan pas masuk kamar mandinya, sebelum. Ketika di pintu baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kaki kiri dahulukan. Jangan bacanya telat. Sudah di kamar mandi, sudah di WC baru baca doa, jangan. Itu hukumnya makruh. Ya, mengucapkan kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat mulia, sholawatan, zikiran, qasidah di kamar mandi, hukumnya jangan, nggak boleh. Wa indal khuruji gufranak, ketika keluar yang dibaca adalah gufranak, alhamdulillahi, yang sering kita baca alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani, gitu ya. Allahumma alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan dariku, adhaba 'anil adza, yang telah menghilangkan dariku kotoran-kotoran, dan wa'afani, membuat diriku sehat. Ini nikmat kan, orang bisa buang hajat kan sehat. Coba ada orang yang dikasih penyakit, nggak sembelit, sulit untuk buang air, ini penyakit namanya. Tapi ada, alhamdulillah kita dimudahkan bisa teratur ketika buang airnya, nggak terlalu sering, nggak terlalu sembelit. Terlalu sering pun tiap hari sejam bolak-balik 10 kali juga nggak bagus juga kan, penyakit namanya, diare. Tapi Allah atur supaya kita ini rutin, artinya sesuai dengan takar dosisnya ketika buang air. Gufranak, di depannya di awalnya ditambahkan gufranak. Jadi sebelum baca alhamdulillahi adza wa afani, di awalnya ditambahkan gufranak. Gufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Gufranak artinya ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku mohon ampunanmu ya Allah. Jadi kita disunahkan ketika sudah keluar kamar mandi, disunahkan minta ampun sama Allah. Lalu memang kenapa kok minta ampun ketika keluar kamar mandi? Karena ketika di kamar mandi kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunahkan minta ampun. Segitunya pendidikan dari Nabi. Ya, berarti kita harusnya ini setiap keluar kamar mandi minta ampun, keluar kamar minta ampun, keluar rumah minta ampun, karena kita lupa terus dengan Allah itu. Tapi ini luar biasa, Nabi mengajarkan di kamar mandi kadang kita nggak mungkin kita dzikiran, kita nggak mungkin di situ baca Quran. Ya, makanya ketika keluar disunahkan minta ampun karena kita sempat lalai ketika dalam kamar mandi kepada Allah Subhanahu wa taala. Gufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anni. Kalau versi Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan doanya gufranaka, aku mohon ampunanmu ya Allah, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah zat yang adhaba 'anni, yang telah menghilangkan dariku, ma yu'dhini, sesuatu yang menggangguku, kotoran. Orang nggak enak kalau punya kotoran dalam perutnya, sakit. Tapi Allah berikan kemudahan, nikmat, kita bisa membuang kotoran tersebut. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan sesuatu yang membuat diriku tidak nyaman, menggangguku, wa abqa fima yanfa'uni, dan menetapkan sesuatu yang bermanfaat, yaitu sari-sari makanan. Ya kan? Orang kalau makan kan ada yang diserap oleh tubuh, yaitu sarinya, jadi tenaga, jadi darah, jadi apa lagi, itu kan manfaat.
sisanya dibuang. Itu Allah yang ngatur semuanya. Ya, diri kita nggak punya kuasa apa-apa. Apa buktinya Allah yang ngatur? Buktinya ada orang yang makan dia sakit, ada yang nggak sakit. Ya, ada orang makan sama-sama makan sate satu kodi. Setelah makan ada yang darahnya naik, ada yang normal kok darahnya nggak naik. Ya kan? Ada orang habis makan enak, ada yang si fulan ternyata habis makan kolesterol naik, gulanya tambah, ada yang normal sehat-sehat aja. Ini Allah yang ngatur semuanya. Walaupun kita punya ikhtiarnya, zahirnya kita sambil makan apa kayak buat netralin, sambil olahraga kayak biar tidak sakit. Tapi yang jelas di situ ada zat yang mengatur semuanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini doanya. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku sesuatu yang menggangguku dan menetapkan sesuatu yang bermanfaat pada diriku, yaitu makanan, sari-sari makanannya. Wayan bagi ini selesai ya masalah adab ketika ingin masuk kamar mandi. Jadi pertama masuk mendahulukan kaki kiri sambil baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar dahulukan kaki kanan sambil baca doanya ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Kemudian Nabi ngajarkan kepada kita setiap hal-hal yang baik gunakan tangan kanan kita. Ya, nanti hal-hal buruk gunakan yang kiri. Tadi kan masuk kamar mandi karena tempat kotor dahulukan kaki kiri. Nanti ketika istinja, ketika cebok lah bahasa kita, gunakan tangan kiri. Makan karena ini hal baik gunakan tangan kanan. Kemudian ketika menulis, apalagi menulis kebaikan, gunakan tangan kanan. Ketika ngasih ke orang, nerima sesuatu dari orang, juga gunakan tangan kanan. Ini yang Nabi ajarkan. Ya, dalam hadis Auqamaqal Nabi disebutkan karena Nabi SAW, baginda Rasul SAW yuhibbut tayamun. Beliau suka menggunakan yang kanan di dalam cara pakai sendal Nabi, cara pakai pakaian Nabi, cara ketika bersuci. Maksud bersuci ketika membasuh wudu, mana yang dahulukan tangan kanan dulu. Nanti ketika basuh kaki, mana yang dahulukan kaki kanan dahulu gitu. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan ketika di sebuah jamuan ada yang pengen makan, Nabi mengatakan kul biyaminika wasamillaha. Makalah dengan tangan kananmu dan sebutlah nama Allah, baca bismillah maksudnya. Ya, di sini ada pendidikannya. Kenapa kok sesuatu hal-hal baik digunakan tangan kanan, hal-hal yang jelek gunakan tangan kiri. Jadi Islam itu mengajarkan agar kita ini sangat perhatian dengan kebaikan-kebaikan. Hal-hal baik diperhatikan. Ya, makan ini hal-hal mulia ini, manfaat buat diri. Kemudian nulis, ngasih orang, kemudian menerima sesuatu dari orang dan lain sebagainya. Maka gunakan sesuatu yang kelihatannya pantas, yaitu tangan kanan. Sebaliknya hal-hal yang nggak baik, yang sifatnya itu kotor, jelek, gunakan tangan kiri biar pantas. Ya, kan ada orang itu yang kidal kidal. Ya kalau kidalnya main bola sih nggak apa-apa, karena kalau nendang bola urusannya nggak ada baik nggak ada buruk, olahraga bebas dia mau nendang pakai kaki kanan atau kaki kiri. Ya mungkin kalau kaki kiri lebih hebat langsung gol ya nggak apa-apa, tapi kalau makan jangan sampai makan dengan tangan kiri. Nggak bisa, upayakan harus bisa dilatih sampai dia terbiasa bisa makan dengan tangan kanan. Ya zaman sekarang cara model makannya kan macam-macam, piring, menu, ininya bukan, kalau dulu kan pakai tangan makan ya kan berkah. Kalau zaman sekarang di situ ada garpu, ada sendok, ada pisau juga, ada macam-macam. Ya coba kalau makan steak Pak ya, kan pisau tangan kanan, garpu tangan kiri, motongnya pakai tangan kanan, pakai pisau kan kiri dibuat nih garpunya tek. Kadang orang ribet harus nuker, kan nggak ada orang kalau makan steak tangan kirinya pisau ini nggak ada, nggak bisa motongnya kan, sulit kan. Makanya ketika motongnya pakai tangan kanan pisaunya, krek garpu tangan kiri. Nah pengen nuker tuh ribet, langsung aja lah, ini nggak ngamalin sunnah. Makanya kami pun, saya juga pernah makan steak begitu, jadi emang agak repot, motong tangan kanan
tukar dulu baru tangan kanan baru makan. Jadi harus ditukar dulu. Kadang nggak mau repot, ya udahlah biarin aja. Jadi nggak ngerti sunnah. Ya, makan hal-hal yang jangan disamakan. Tangan kiri kita kok disamakan antara sesuatu yang masuk dengan yang keluar, masa sama? Kan nggak pantas. Ini tangan kaki ini digunakan untuk hal-hal yang kotor, barang-barang yang keluar dari lubang depan, lubang belakang. Jangan sampai disamakan buat memasukkan makan ke dalam mulut kita. Makanya disunahkan tangan kanan. Ini sampai hal-hal yang sepele pun diperhatikan dalam pendidikan Nabi. Apalagi hal-hal yang sifatnya lebih penting, urusan rumah tangga, urusan berkeluarga, urusan silaturahmi, semuanya pasti pendidikan. Gak mungkin dilewatkan sekecil apapun oleh Nabi Muhammad SAW. Ini hal-hal makan loh. Orang kadang gak ngeh, gitu aja sepele, gak apa-apalah. Tapi Nabi perhatikan. Nabi perhatikan itu semuanya. Apalagi hal-hal yang sifatnya lebih penting. Ya, pernah zaman Nabi ada sahabat namanya Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau sahabat Salman bukan orang Arab, orang Persia, namanya kan Al-Farisi. Ya, masuk Islam, kenal dengan Nabi, jadi sahabat mulia Nabi. Pernah beliau diolok-olok oleh orang kafir. Kata orang-orang kafir, wahai Salman, nabiyukum alamakum kullasyai. Salman, itu kok nabimu semua diajarin oleh nabimu. Sampai-sampai ini diajarin, wah semua butuh bimbingan. Kayak umatmu nih, umat nabimu adalah umat yang bodoh semuanya. Kayak gak ngerti apa-apa, harus dituntun, terus dibimbing, terus itu. Kok bagaimana sih nabimu tuh kayak gitu orangnya? Apa jawaban Sayyidina Salman? Iya, emang kenapa? Naam, nabiyuna allamana kullasyai. Iya, emang kenapa? Nabi kita ngajarin semuanya, hatta al-qiraah, sampai urusan cebok pun Nabi ajarkan. Bukan karena Nabi menganggap kita bodoh, tapi saking sayangnya Nabi kepada kita. Nabi ngerti kita ini bukan orang-orang bodoh, kita ini orang-orang yang berpendidikan, tapi saking pedulinya, perhatian Nabi nggak pengen semua dilewatkan. Nabi pengen umatnya ketika melaksanakan aktivitas semuanya dalam bimbingan supaya dapat nilai kebaikan, dapat pahala. Jadi urusan yang diajarin sama Nabi bukan hanya urusan ibadah, di luar ibadah Nabi ajarin. Makan, cebok pun Nabi ajarin. Makanya lakukan dengan hal-hal yang pantas. Makan karena ini kebaikan, gunakan tangan kanan. Hal-hal yang sifatnya kotor, ya pakai tangan yang kiri. Walaupun ada sebagian hal yang memang disunahkan tangan kiri itu ada. Ini langsung datang penjelasan dari Nabi. Seperti misalnya ketika orang khutbah itu kan disunahkan megang tongkat. Nah, itu tongkatnya disunahkan tangan kiri, bukan tangan kanan. Itu ada. Ini pakai rida juga, ini kan tangan kiri, satu ridanya. Ini rida bisa kanan bisa kiri. Ridanya tangan kiri sih, nggak ada urusan itu. Ya, memang sebagian guru kami ada yang ketika pakai rida, ada yang di kanan, ada yang di kiri gitu loh. Kayak khutbah itu orang kalau khutbah biasanya tangan kiri sunnahnya, megang tongkatnya, bukan tangan kanan. Ini ada sebagian hal memang sudah ada penjelasan disunahkan tangan kiri. Tapi secara umum kayak makan ya jangan tangan kiri. Makan kemudian nulis ngasih ke orang, pantas gak kita? Nih tangan kiri. Ketika nerima mana sini? Gak pantas. Ya. Baik, kemudian ada berikutnya wayan bagi antu'id dan nubala. Wayan bagi antu'id dan nubala qabla qada'il hajati. Ini ada berikutnya, ini zaman dulu. Di mana waktu itu kan tempatnya tadi kami katakan bukan di tempat yang umum kayak sekarang, sudah ada tempat khusus untuk buang hajat, tapi tempatnya harus pergi ke gurun, ya, tempat menjauh dari kerumunan orang. Maka disunahkan ketika itu disunahkan agar kamu ketika ingin buang hajat menyiapkan tongkat an-nubala seperti macam tongkat, ya, sebelum kamu membuang hajat. Ya, batu untuk apa? Supaya nanti kalau ada ular bisa memukul gitu loh. Buat mukul, buat musir binatang-binatang, hewan-hewan yang saya bakal ganggu. Zaman sekarang sudah nggak ada. Ya, sudah kamar mandinya sudah mewah, bisa buat tidur itu kamar mandinya. Ya, sudah pakai marmer, granit, wah sudah nyaman sudah. Ini zaman dulu disunahkan begitu, bawa nubala. Qabla qada'il hajati, sebelum buang hajat. Wa an la tastanjiya bil ma'i fi mawdhi'i qada'il hajati. Dan janganlah disunahkan juga janganlah kamu beristinja ketika mencucikan kemaluan dengan air di tempat kamu buang hajat. Jadi
jangan sampai ketika maaf cebok itu di tempat buang haid, harus pindah ke tempat lain. Lagi-lagi ini zaman dulu yang di situ belum ada tempat khusus. Kenapa harus pindah? Karena nanti airnya bakal nyiprat balik ke badan. Zaman dulu kan qadhul hajahnya kan di padang pasir. Mungkin di situ hanya gali lubang sedikit, ya kan, untuk tempat kotoran. Kalau nanti ceboknya juga di situ, airnya bakal nyiprat balik ke tubuh. Jadi harus pindah ke tempat yang lain, geser sedikit. Itu zaman dulu. Zaman sekarang kan enggak. Habis buang hajat tinggal pencet airnya kan bersih. Jadi nggak apa-apa buang istilahnya di tempat situ nggak apa-apa, nggak masalah. Karena nggak khawatir najisnya akan balik nyiprat ke tubuh lagi. Wa an la tastanjiya bil ma'i fi mawdi qada'il hajati. Kemudian ada berikutnya, ini yang masih berlaku, wa an tastabri'a minal bauli bitanahnuhi wan natri thalathan. Dan disunahkan kita setelah buang air, khususnya buang air kecil, habis kencing disunahkan istibra'. Apa istibra'? Istibra' itu adalah kita berdehem gitu. Istibra' ini artinya membersihkan sisa-sisa najis yang masih mungkin menempel di kemaluan. Itu istibra' namanya. Gitu. Ya kan? Caranya istibra' tanahnu berdehem 3 kali, wan natri dan nater. Maaf nater ini karena ini ilmu harus dijelaskan. Di majelis mulia nggak boleh bicara-bicara yang jelek, tapi ini karena ini ilmu. Nater ini adalah memijat kemaluan. Ini khusus laki-laki. Jadi dipijat biar semuanya tuntas keluar semua sisa-sisa air kencingnya. Supaya nanti ketika sholat jangan sampai ada yang keluar sisanya, nanti najis nggak sah sholatnya. Ya kan mungkin kan sebagian ada yang ngerasa biasanya habis buang air kecil kalau tidak ada istibra, kadang habis buang air kecil pas duduk kayak keluar lagi gitu. Kadang habis duduk pas bangun kayak keluar lagi. Nah ini karena nggak istibra ketika istinjanya. Jadi setelah itu disunahkan istibra, menuntaskan sisa-sisa yang masih mungkin menempel di kemaluan. Caranya dengan berdehem atau nater tadi, nater namanya istilah di kitabnya. Nater yaitu memijat-mijat kemaluan sebanyak 3 kali. Wa bi imraril yadil yusra ala, ini sama, wa bi imrari al yadil yusra ala asfalil qadibi, dan dengan memijat di bagian bawah kemaluan, dari pangkalnya sampai ke ujung. Ini bagi laki-laki. Kalau bagi kaum perempuan maka disunahkan untuk disunahkan ketika buang air posisinya kan jongkok. Jadi habis jongkok, cara istibranya perempuan dia bangun, jongkok lagi, bangun, jongkok lagi begitu. Ini istibranya perempuan. Kalau laki-laki dengan cara berdehem sambil memijat kemaluannya. Kalau perempuan istibranya caranya berdehem juga, bangun naik turun sebanyak 3 kali. Jongkok, bangun lagi, jongkok lagi, itu namanya istibra. Hikmahnya apa? Supaya tuntas sisa najisnya. Ya. Dalam hadis Nabi pernah menyebutkan, ada sebuah riwayat mengatakan suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melewat kepada sebuah makam, sebuah pemakaman. Di situ Nabi kemudian mengambil pelepah kurma yang masih basah, ditancapkan di 2 kubur tersebut. Ada 2 kuburan, Nabi tancapkan pelepah kurma yang masih basah. Nabi mengatakan, innahuma mayu'adzabani fi kabir au kama qala. Ini 2 kubur ini punya 2 orang. Mereka disiksa bukan karena dosa besar. Jadi Nabi mendengar mereka lagi disiksa di dalam kuburnya. Nabi mengatakan mereka disiksa bukan karena dosa besar. Ya, apa yang sebab mereka disiksa di dalam kubur mereka? Salah satunya mereka fa innahu yamshi 'alan namimah. Satunya dia suka ngadu domba. Jadi hidupnya penuh dengan buat provokasi ke orang, ngomong ke A begini, ke B begini biar berantem. Satunya lagi, yang satunya itu dia fa innahu la yastabri minal baul au kama qala. Karena dia ketika buang hajat enggak pernah tuntas. Jadi enggak tuntas buang hajatnya, ketika buang air sehingga masih tersisa di kemaluan. Ketika dia sholat keluar enggak ngerasa sholatnya enggak sah, akhirnya sebab dianggap enggak ninggalin sholat. Ya, Nabi ambil pelepah kurma ditancapkan di keduanya. Nabi mengatakan semoga pelepah kurma ini akan meringankan siksa keduanya selama masih basah. Nah, di sini juga diambil dalil hujjah
boleh hukumnya kita menabur bunga itu nyiram itu nggak apa-apa. Karena Nabi pernah mencontohkan, walaupun dengan pelepah kurma. Zaman sekarang nyari kurma di mana? Ini kan contohnya kan pelepah kurma dalam teks hadisnya. Zaman sekarang kita susah nyari pelepah kurma, masa daun pisang tancapin di kuburan nggak mungkin. Maka dengan bunga kan, biasanya kan nabur bunga nanti disiram. Tapi jangan berlebihan juga. Kadang ada yang naruh di situ ada degan, ada telur juga. Ini berlebihan. Eman dengan degannya dibawa pulang, telurnya dibawa pulang. Ya, kadang ada kendi juga di situ. Kadang ada rokoknya. Ini berlebihan. Ya, baik. Yang jelas balik ke sini bahwasanya ini hukum istibra sunnah sangat penting karena tadi hadis tadi mengatakan salah satu di antara dua yang disiksa tadi, satunya disiksa gara-gara tidak tuntas ketika buang hajat. Makanya istibra. Jadi jangan kita keburu-buru beranjak dari tempat buang hajat sebelum tuntas. Harus istibra caranya. Kalau laki-laki dengan dipijit kemaluannya sambil berdeham, yang perempuan jongkok bangun gitu. Itu disunahkan. Kemudian wa in kunta fis sahra'i fab'ud an uyunin nazirina. Ini kesunahan berlaku zaman dulu. Jangan sampai kelihatan orang lah pokoknya. Nazirin an uyunin nazirin, maka menjauhlah kamu, jangan sampai dilihat oleh orang. Karena nanti akan buka aurat karena buang hajat. Ya, disunahkan menjauh supaya tidak kelihatan orang. Wastatir bi syai'in in wajadtahu wastatir bi syai'in in wajadtahu, dan tutuplah dirimu dengan sesuatu kalau ada. Jadi upayakan jangan bersembunyi di balik apa kayak pohon atau apa, sekiranya tidak sampai kelihatan auratnya oleh orang lain. Ya, zaman sekarang sudah nggak ada. Nah, mungkin zaman sekarang ini yang perlu menjadi perhatian adalah ketika buang air bagi laki-laki di tempat umum yang di situ menyediakan kamar mandi buat kencing yang sambil berdiri. Ini pun bisa terlihat auratnya dari belakang. Kan banyak kita dapati Pak, ini bahkan di masjid mungkin sebagian masih ada itu. Ya, masjid harusnya ngajarkan sunnah Nabi yang baik, ternyata dari pihak DKM-nya malah memfasilitasi tempat buang air kencingnya dengan berdiri. Sunnahnya kan duduk, jongkok, sunnahnya bukan dalam keadaan berdiri. Satu, di situ sunnah Nabi. Yang kedua, karena katanya baik buat kesehatan tubuh. Karena orang dalam keadaan berdiri nggak baik untuk kesehatan, nggak tuntas, semua yang akan tersisa, ya masih tersisa dalam tubuhnya. Maka sunnahnya kan jongkok. Nanti akan disebutkan bagaimana posisi jongkok yang sunnah ketika buang air. Yang jelas kalau berdiri nggak sunnah, hukumnya makruh. Ya, maka upayakan jangan sampai kita, ya bagaimana cara ngubah yang nggak bisa, sudah banyak kok didapati itu di rest area di mana dalam keadaan berdiri. Ya sudah, kita jangan pakai itu. Ya, masuk kamar mandi yang disitu tertutup, aman, nggak kelihatan aurat dalam keadaan jongkok. Wastatir bi syai'in in wajadtahu, dan tutuplah dirimu dengan sesuatu jika kamu mendapatkannya. Wala takshif aurataka qabla al-intihai ila mawdi'il julusi, dan jangan kamu buka auratmu sebelum kamu selesai ke tempat kamu buang hajat. Maksudnya buka aurat, yaitu buka pakaiannya ketika sudah berada di posisi untuk buang hajat. Mohon maaf, jangan sampai tempatnya masih jauh, dia sudah buka duluan pakaiannya. Nggak boleh. Ustaz, nggak ada orang, tetap nggak ada orang juga nggak boleh. Karena ada namanya aurat, ada namanya aurat laki-laki atau perempuan, aurat di depan orang, ada aurat untuk sendiri-sendiri. Aurat laki-laki diri sendirinya, apa itu? Itu mohon maaf, dua kemaluannya. Itu aurat besarnya laki-laki untuk dirinya sendiri. Artinya kalau nggak ada hajat, melihat sendiri hukumnya makruh. Kalau perempuan, aurat sendirinya ma baina surah wa rukbah, antara lutut dan pusar, itu aurat sendiri. Jadi artinya ketika sendirian pun harus ditutup, walaupun nggak ada orang kecuali dirinya sendiri. Itu harus ditutup. Makanya kecuali kalau ada hajat, seperti ketika buang hajat, buang air, atau ketika misalnya mandi kan harus dilepas semuanya. Tapi kalau nggak ada hajat, tiba-tiba membuka, mohon maaf, tanpa sehelai pakaian pun hukumnya makruh. Walaupun nggak ada orang. Laki-laki aurat besarnya adalah itu bagian kemaluan vitalnya, yang perempuan antara lutut dan pusar.
Jadi janganlah kamu buka auratmu kecuali kalau kamu sudah berada di tempat buang air. Wala tastaqbil asy-syamsa walal qamara, dan jangan menghadap ke tempat terbitnya matahari atau tempat terbitnya bulan. Ini sebagian ulama tidak mensunahkan. Jadi makruh hukumnya orang buang hajat menghadap ke timur dan ke barat. Timur barat. Jadi kalau timur hukumnya makruh. Kenapa? Karena di situ tempat terbitnya matahari. Ke barat, kalau kita posisinya barat adalah arah kiblat, makruh juga. Wala tastaqbil al-qiblata wala tastadbirha, dan jangan kamu menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Coba tadi cek Bapak di rumah, posisi WC-nya menghadapnya ke utara, selatan atau timur barat. Nanti kalau misalnya masih timur barat, agak dirubah posisinya. Ya, jadi tadi orang dilihat ngadep kemana nih posisinya. Kalau utara selatan aman, berarti tidak membelakangi dan tidak menghadap kiblat. Ya. Wala tajlis fi mutahaddatsin nasi, dan janganlah kamu duduk atau buang air di tempat yang di situ tempat kerumunannya orang, tempat orang berkumpul. Ini hukumnya makruh. Nggak ada ya, kecuali yang di pinggir jalan. Kan ada, tapi pinggir jalan kadang orang di terminal, maaf, atau pinggir jalan kok kita bau pesing, bau nggak enak. Ini bekas orang buang air di situ. Jadi biasakan kalau buang air di tempatnya lah. Jangan maaf kayak kucing, kayak ayam yang asal buang air di mana aja. Ini juga pendidikan buat anak-anak kita. Jadi jangan biasakan mereka kalau buang lagi kebelet mah sudahlah buang sini di selokan, jangan gitu. Suruh mereka langsung lari ke kamar mandi. Ya, kadang kami juga masih melihat ada anak kecil itu depan rumahnya tinggal cur aja. Ya laki-laki, anak kecil laki-laki kalau mau pipis tinggal cur di rumah, di selokan, pinggir jalan. Ini tidak mengajarkan adab yang baik. Kenapa? Karena buka aurat dan di situ bukan tempatnya buang air. Bawa dia ke kamar mandi di tempatnya. Wala tabul fil ma'ir rakidi, dan jangan kamu kencing di air yang menggenang, wa tahta syajaratil muthmirati, dan di bawah pohon yang sedang berbuah. Enggak boleh juga makruh hukumnya di tempat air menggenang. Kenapa? Karena di situ mungkin air menggenang akan dijadikan tempat minumnya binatang yang akan lewat. Ada air menggenang, misalnya habis hujan ada genangan. Bawa anak kecil kebelet pipis mah, kita tuh di sini aja nih, digenang air, jangan. Hukumnya makruh juga. Karena di sini mungkin ada ayam nanti kucing yang bakal minum. Atau juga nanti mungkin ada orang ketika lewat kecipratan akhirnya kecampur dengan najis airnya gitu. Jadi di air yang menggenang hukumnya makruh, baik sedikit atau airnya banyak. Jadi pokoknya harus di tempatnya, di toilet yang memang tempat buang air. Wa tahta syajaratil muthmirati, dan juga jangan buang air di bawah pohon yang sedang berbuah. Khawatir buahnya jatuh nanti kalau sudah matang. Ada tempat pohon yang berbuah, di situ lagi buang air besar lagi, tiba-tiba buahnya jatuh. Nah, jangan. Atau juga di pohon yang tidak berbuah juga hukumnya makruh. Kenapa? Karena mungkin tempat tersebut menjadi tempat berteduhnya orang yang sedang istirahat. Pokoknya ini semua berkaitan dengan tempat-tempat yang bukan tempatnya. Tempat orang ngumpul bukan tempat buang hajat. Air yang menggenang bukan tempat buang hajat. Di bawah pohon juga bukan tempat buang hajat. Makanya hukumnya makruh semuanya, karena bakal mengganggu kenyamanan orang lain. Ya, inilah pendidikan dari Imam Ghazali yang diambil dari sunnah-sunnah Nabi, bagaimana ketika kita ingin masuk kamar mandi dan juga ketika buang hajat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mempraktekkan dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi gini Bu ya. Baik. Kami juga pernah waktu di pondok diajarkan
oleh guru kami Ustadz Qaimuddin, beliau juga masih gurunya Buya. Jadi boleh ndak kalau habis makan kotor kemudian pakai tangan kiri minumnya begini? Misalnya begini ya. Nah, kalau begini nih tetap bukan dianggap minum pakai tangan kanan. Kenapa? Begini dilepas tangan kirinya ya jatuh. Berarti begini bukan tangan tapi kan kiri nih. Jadi begini masih dianggap minum dengan tangan kiri. Kenapa? Karena kalau dilepas kirinya begini toh nggak bisa, ini gelasnya bakal jatuh seperti itu. Jadi bagaimana? Loh kan ini kan juga bakal dicuci gelasnya, tinggal pegang aja minum. Ya, kecuali kalau gelasnya mungkin bakal dipakai oleh orang lain. Atau cuci dulu, dilap dulu tisu kemudian minum dengan tangan kanan. Ya, kadang yang kita nih ya kurang ini aja lah, banyak mager lah, malas gerak. Jadi habis makan buru seret duluan langsung pakai tangan kiri diginiin. Jadi begini seperti ini tadi, ini dianggap masih tangan kiri. Kenapa? Karena kalau dilepas kirinya yang kanan nggak bisa menyanggah kan, bakal jatuh. Kecuali kalau begini masih bisa. Begini ya. Kalau begini masih bisa, tangan kanan berarti masih bisa. Pokoknya sekiranya tangan kirinya dilepas, yang kanan nggak bisa menyanggah, maka masih dianggap menggunakan tangan kiri namanya lah gitu. Makanya lebih aman cuci dulu sebentar kan nggak lama, atau dilap pakai tisu kemudian gunakan tangan buat megang gelasnya. Atau dengan sedotan, taruh di meja kan sedotan aman gitu. Ustaz repot ya gitulah, memang harus kita, bukan repot sih, kadang kita nggak terbiasa mengamalkan sunnah yang baik sehingga mengatakan gitu aja repot, itu ribet lah gini-ginilah ya. Tapi kita pengen kita punya aktivitas semua sesuai dengan petunjuk sunnah dari Nabi. Niat mengamalkan sunnah, dapat pahala minumnya, makan dapat pahala, kan indah. Begitu mudah kebaikan yang bisa kita raih. Baik, wallahu a'lam. Tafadhol mangga. Gimana? Dan naik kendaraan didahulukan? Loh. Kalau naik kendaraan, wallahu a'lam, kalau naik kendaraan memang didahulukan. Apakah kanan atau kiri? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi kalau dikiaskan ke rumah, kalau di kendaraan kan tempat pribadi kita lebih aman ketimbang di luar. Kalau di luar mungkin orang bisa ngelihat aurat orang lain, di mobil lebih aman. Ya, kanan dulu berarti. Ya kalau posisinya adalah sebagai supir, kanan dulu ya repot. Tapi kalau posisi sebagai penumpang lebih nyaman kanan dulu. Betul Pak ya? Jadi kan sebelah kiri nih pintu kiri. Kita maksudnya kalau kanan dulu kan emang paling nyaman begini ya, mobil pribadi ya. Tapi kalau dari sebelah kanan supirnya kanan duluan, gimana? Sulit. Gitu. Baik. Insyaallah ya, mana yang nyaman ketika masuk ke dalam kendaraan. Wallahu a'lam. Itu berkaitan dengan buang hajat ya. Baik hajat ada kecil besar kan. Hajat atau biasa itu ya memang secara kesehatan bagus dengan jongkok ya. Jongkok. Juga sunnah juga. Tapi zaman sekarang kan banyak proses duduk kan. Proses duduk itu termasuk sunnahnya tuh. Kan ada proses jongkok, proses duduk. Tapi kalau orang tua itu banyaknya sebenarnya proses duduk. Karena dari kalau jongkok itu kan dia berat untuk berdirinya. Baik. Terus yang kedua gini tadi berkaitan dengan di rest area itu kan baiknya kita cari proses yang tertutup. Tuh. Nah, kalau kita kebelet jadi nungguin orang gantian lama. Baik. Berdiri aja deh, Baik. Cari yang praktis. Baik. Masalah jadi kenapa kok kita disunahkan buang hajatnya dalam keadaan jongkok bukan berdiri? Satu, ini sunnah Nabi. Kemudian juga dari sisi kesehatan lebih baik. Kemudian kenapa juga lebih sunnah jongkok, lebih baik jongkok ketimbang berdiri? Karena kalau berdiri biasanya itu lebih rawan kena ciprat najis ke tubuh. Jadi balik lagi najisnya nanti. Tapi kalau jongkok lebih aman. Karena posisinya kan
nggak apa ya, lebih aman lah karena kan posisinya jongkoknya, jadi cipratannya lebih sedikit ya. Nah, kembali kepada konsep yang duduk atau jongkok, wallahu alam kalau dari sisi kesehatan lebih bagus mana antara duduk atau jongkok. Yang jelas dua-duanya nih aman. Kenapa? Karena nggak khawatir balik ciprat najis. Beda kalau misalnya berdiri, sudah berdiri, mohon maaf, buang airnya itu buang air kecilnya di jalan, yang di situ yang di tembok benda keras, jelas bakal nyiprat balik ke badan begitu. Tapi kalau misalnya jongkok kan aman, duduk kan aman. Jadi sama-sama aman ini posisi klosetnya ketika jongkok atau ketika duduk sama-sama aman karena di situ tidak ada balik najisnya, nggak khawatir tercipratan najis. Ya, jadi yang sudah ada kloset duduk gak usah diganti dengan jongkok, dibongkar ganti nggak usah. Ya sudah dengan itu aja karena yang jelas aman. Yang penting ketika buang air kecilnya jangan berdiri, kan ada juga orang nggak mau ribet kayak tadi, nggak mau ribet, sudah punya kloset tapi masih berdiri buang airnya, nggak mau jongkok, ya jangan juga, duduk kan jongkok lebih bagus untuk kesehatan. Adapun tadi masalah kebelet, ya kebeletnya sejauh mana? Kalau kebeletnya khawatir nanti bakal nggak ketahan, bahaya lebih parah, ya sudah berarti apa-apa. Tapi sekali dia masih bisa nahan sedikit, ya upayakan untuk bisa lebih aman, cari tempat yang tertutup. Tapi kalau nanti bakal sakit atau bakal kebablasan sehingga keluar, lebih bahaya lagi, ya sudah, itu jalan solusi terakhir lah, berarti cari kloset tempat kencing yang berdiri. Tapi kalau masih bisa, upayakan cari yang tertutup lah, lebih aman, lebih bagus dan lebih tenang, kita nggak dilihatin orang, lebih nyaman juga. Ya biasanya yang nggak terbiasa dengan kloset berdiri, dia bakal nggak nyaman. Ya kalau mau kencing dilihat ke kanan kiri dulu, ada orang kan nanti ada ngeliatin kan gitu. Apalagi sarungan, makanya saya kalau pergi pakai sarungan biar aman. Karena kalau celanaan masih bisa kloset berdiri, tapi kalau sarungan nggak mungkin sarungan pakai kloset berdiri kan, bakal ngangkat ke atas kainnya. Ya, tapi kalau sarungan lebih aman, pasti akan mencari kloset yang duduk kalau sarungan, nggak akan mungkin kepada tempat yang berdiri. Gitu ya, Allah alam. Kesimpulannya sebelum kita tutup, kesimpulan dari belajar kita bersama Imam Ghazali pada malam hari ini adalah tentang adab ketika masuk kamar mandi. Ini adab-adab yang ringan yang insya Allah kita semua pasti bisa mengamalkan dan mempraktekannya. Masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri sambil baca doa, keluar kaki kanan sambil baca doa. Doanya ketika masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar doanya ghufranak, tambahkan ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani. Kalau lupa, upayakan untuk diulang. Lupa terlanjur kaki kanan, keluar lagi, ulang untuk masuk dengan kaki kiri. Ya, dan kita amalkan, kita ajarkan kepada putra-putri kita, kalau bisa tempel di tembok, begini-begini cara ringkasnya, masuk kaki kiri, kalau kaki kanan dengan plus doa-doanya. Kemudian tadi masalah istibro juga penting. Perempuan laki-laki juga disunahkan istibro. Yang laki-laki istibronya dengan cara berdaham 3 kali sambil dipijit daerah kemaluannya. Yang perempuan istibronya dengan berdehem dan bolak-balik bangun, jongkok bangun. Ya, kemudian juga disunahkan buang airnya tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat, disunahkan di tempat tertutup yang tidak terlihat aurat oleh orang lain dan di tempat yang tidak membuat orang lain tidak nyaman, di tempat umum, kerumunan, di bawah pohon, di tempat duduknya orang, atau di air yang menggenang. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar, bisa mengamalkan, mempraktekannya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan segala bentuk sunnah-sunnah Nabi SAW sebagai modal kita kelak nanti di surganya
agar bisa berkumpul dengan Nabi di surganya Allah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan putra-putri kita, anak-anak kita menjadi generasi yang soleh-soleha, yang mereka berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah berikan rasa cinta kepada hati kita, kepada Nabi Muhammad, kepada sunnah Nabi Muhammad. Allah berikan rasa cinta di hati anak-anak kita, khususnya kepada Nabi Muhammad, ulama Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah buang dari hati mereka rasa cinta kepada orang-orang yang tidak pernah kenal dengan Nabi Muhammad, tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat majelis yang mulia ini Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, berkah di rumah tangga, menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan keindahan rasa cinta, muqaddimah kebahagiaan di surganya Allah taala. Allah berikan keberkahan di rezeki kita dengan rezeki yang cukup, halal, penuh barokah. Allah berikan keberkahan di pekerjaan kita, di lingkungan kita. Dan mudah-mudahan berkat majelis yang mulia ini Allah berikan kesembuhan kepada yang sakit, yang punya hajat dikabulkan hajatnya, dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, dosa orang tua kita yang mereka masih hidup. Mudah-mudahan diberikan Allah umur panjang, sehat walafiat. Jika ada di antara mereka sudah meninggal, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima amal ibadah mereka, Allah tempatkan mereka di tempat yang mulia. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur, Allah berikan kepada kita istiqamah dalam segala amal kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini insyaallah terakhir pertemuan sementara Bapak Ibu ya, karena sebentar lagi kita menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti setelah Syawal. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, hari-hari Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.